apa yang akan terjadi di minggu ini. Jadi dalam 7 hari ke depan apa yang akan terjadi. Ini adalah pick a card mingguan. Jadi kita bakalan lihat major energi, lalu nanti spesifik ke percintaan dan ke keuangan. So this is collective reading. Bijaklah dalam memahami. Untuk disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Untuk kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati, bisa sembari olah nafas, tarik nafas, tahan lalu hembuskan. Bisa lakukan sampai berkali-kali. Pause aja videonya. Nanti ada pilihan dari 3 pilihan ini yang menarik dirimu. Pilihan pertama ada ground yourself. Ada ground yourself. Pilihan kedua ada drink tea. Pilihan ketiga ada meditate. 1, 2, atau 3. Jadi aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan ini adalah pembacaan tarot. Jadi proses dulu, nanti aku sebutin soal zodiak juga. Kalau misalnya aku sebutin soal zodiak bukan berarti penanda atau penentu ya. Ini cuma sebagai tambahan aja gitu. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising gitu, oke? Kita langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita bakal langsung lihat ya apa yang akan terjadi di minggu ini. Ada Eight of Coins, The Star. Sebenarnya ngomongin soal kesibukan di karir ini bakalan lebih jadi major issue atau jadi tema yang major lah gitu, tema yang paling besar di minggu ini. Kesibukannya bertambah, cuman bukan berarti kayak jadi beban kalau aku lihat. Justru ini lagi di fasenya kamu untuk naik di karir gitu. Jadi saat kamu memfokuskan, mendisiplinkan, ini ada kesempatan untuk naik. Karena dari The Star itu ngomongin soal recognition. Untuk kalian yang kerja di beauty industry, di creative industry gitu, lagi dilihat banget lah gitu. Cuman untuk kalian yang kerja di kantoran, ini lagi diperhatikan sekali kinerja kamu sama bos atau atasan. Energi The Star juga kemampuan untuk ngebuat sesuatu. Jadi terutama untuk kalian yang kreatif, make something. Buat sesuatu gitu. Karena ini ada pesan dari semesta yang ini waktunya minggu ini buat ngebuat sesuatu, buat karya, entah itu bikin project, planning buat project gitu. Karena aku lihat The Eight of Pentacle itu kan kegambarnya kita kayak berusaha keras mengasah apa yang sudah kita lakukan gitu. Kalau kamu lihat di sini, dia itu lagi istilahnya menganyam ngebuat sesuatu kayak prakarya gitu. Cuman kalau aku lihat ini lebih seperti kayak kita udah bisa ngelakuin sesuatu ini gitu. Kita udah buat sesuatu atau kita udah ngerjain sesuatu asal terus gitu. Ibaratkan kayak contoh misalnya kamu terbiasa masakan enak gitu, kamu terbiasa masak lagi, itu pasti akan lebih enak lagi gitu, karena udah terbiasa. So dari yang aku lihat di sini memang ada fase agak narik diri dari lingkungan sekitar untuk ngabisin waktu buat kerja gitu. Balancing sarannya, ground yourself. Ini temanya benar-benar soal materi, soal di minggu ini. Ada energi luck, ada energi keberuntungan, kalau nggak dipakai sayang soalnya. Ada energi Aquarius, ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So energinya very material things. Saat semesta ngasih kesempatan energi materi, fokus kita ke situ gitu. Kamu mungkin gak akan terlalu fokus ke hasilnya gitu, tapi ngebuat sesuatunya ini akan lebih kelihatan banget nanti bisa kerasa gitu hasilnya. Maybe di bulan ke depan gitu atau di akhir tahun. Nah, kalau aku lihat di sini Eight of Coins itu juga melambangkan bukan hanya kesibukan soal pekerjaan tapi untuk kepintaran. Contoh misalnya kamu lagi sekolah sekarang gitu. Jadi lagi emang ngasah kepintaran kamu atau nambahin knowledge. But what I see di sini mungkin ada hal yang disacrificing, ada hal yang dikorbankan gitu. Nah, saran aku korbanin hal-hal yang memang tidak terlalu penting. Contoh misalnya untuk kayak
ngebuang waktu buat sosmed gitu. Kalau misal kalian bukan kerja di area di sosial media, atau kalian ngabisin waktu buat scroll TikTok gitu, ngabisin waktu untuk branding yourself, it's okay. Tapi kalau misalnya atau engaging sama orang-orang, okay. Tapi kalau misalnya ngabisin waktu tiba-tiba ya udah gitu, karena abis buat hahi aja, itu akan sangat sayangkan di sini. Karena memang kayak lagi di fase momennya sekarang gitu, untuk nunjukin kamu bisa apa gitu. Ibaratkan kayak ada train, ada kayak nunggu kereta kemarin. Dari kemarin nunggu keretanya datang nih gitu. Tapi kalau kamu wasting your time buat nunggu terus, nggak ngelakuin apa-apa karena ketakutan, akhirnya nanti keretanya juga akan pergi gitu. Jadi ini kayak pintunya kebukanya nggak untuk selamanya gitu. Ada pintu yang kebuka tapi kamu harus gercep juga gitu lah. So aku bakalan lihat di sini. About your love life, very lucky di sini ya, ada tanggung jawab. Cuman memang jangan sampai membebani diri banget, karena kalau aku lihat udah ada terbebani atau udah ada tanggung jawab yang besar soal pekerjaan. Jangan sampai kamu kewalahan gitu. Istilahnya mikul sesuatu yang memang kamu butuhkan dan kamu mampu untuk pikul. Ada hubungan sesama manusia yang sebenarnya harmonis, bisa sama keluarga, bisa sama teman-teman, bisa sama pasangan, bisa sama percintaan. But what I see di sini, ini tergantung dari diri kamu sendiri mau tentuin fokusnya kemana gitu. Karena energi itu Wheel of Fortune itu, kalau kamu lihat gambarnya, ini kan ada roda keberuntungan nih gitu. Tapi kalau kamu lihat, dia megang sendiri, nyetir sendiri. Panahnya tergantung sama apa yang kamu fokusin. Kamu mau prize yang mana, mau hadiah yang mana, itu tergantung. Jadi tanya ke diri sendiri, minggu ini apa yang mau aku raih nih? Uang kah? Percintaan kah? Gitu. Fokusin kemana? Gitu. Jadi bijaklah dalam memfokuskan. Terus kalau aku lihat dari The Wheel of Fortune, very lucky energinya di minggu ini. So every project, karya-karya yang kamu buat, atau kerjaan atau kinerja kerja kamu, ini akan sangat menguntungkan gitu. Istilahnya ini kayak kayak booster lah, dikasih booster di minggu ini gitu untuk dapetin sesuatu yang lebih. Nah kalau aku lihat di sini gini, balancing sama keharmonisan sama hubungan sosial sama hubungan sesama manusia itu akan sangat ngebantu kamu buat lebih santai, lebih relax gitu. Cuman memang akan lebih busy minggu ini, lebih sibuk. Jadi kalau contohnya kamu punya waktu luang, coba saran aku bagi waktu luang kamu untuk orang-orang yang care sama dirimu gitu, ke keluarga atau teman-teman yang kamu anggap keluarga gitu. Jangan wasting your time atau buang-buang waktu untuk orang-orang yang sebenarnya cuma memanfaatkan saja. Jadi udah harus milih-milih ya gitu. Anggap dirimu mahal waktunya. Jadi kamu bisa bikin healthy boundaries. Karena kalau tidak, energinya keserap gitu. Keserap sama sesuatu yang tidak penting. So, balik lagi grounding atau important. Coba deh kalau bangun tidur, meditasi sejenak atau kontemplasi sejenak, mau ngapain aja hari ini, planningnya kayak gimana aja hari ini gitu. Dan connect sama earth, connect sama alam, sama bumi ini akan sangat ngebantu nge-booster energi kamu. Kalau aku lihat ini ada komitmen yang luar biasa ya di pekerjaan kalau aku lihat. Jadi emang jadi jangan terlalu mudah untuk terpengaruh sama godaan-godaan, karena ini fasenya lagi dinaikkan derajatnya atau dinaikkan kedudukannya. Kalau kita lagi naik pasti ada aja godaannya gitu, yang akan ibaratkan bikin kita terlena lah gitu, malah mengabaikan hal yang penting. Jadi harus dibalik ya, kita mengabaikan hal yang tidak penting, fokus ke hal yang penting. Di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada Aries, lalu Sagittarius. Aku bakalan lihat dari sini. Ada Sing, sama ada Nourish Your Temple. Nourish Your Temple itu konsepnya ngasih nutrisi ke diri sendiri, ke jiwa dan raga. Jadi yang dinutrisi itu bukan cuma kita makan makanan yang sehat. Itu harus buat badanmu, karena itu jadi tenaga nantinya, jadi energi yang baik. Cuman apa yang kita taruh atau kita isi di kepala kita gitu. Kalau misalnya kita ngisinya hal-hal yang negatif, gosip-gosip artis,
huru-hara di negara ini contohnya, itu hanya akan bikin dirimu penat saja dan menguras energi yang positif. Tapi kalau kita masukin hal-hal yang positif, contoh misalnya afirmasi positif, doa-doa gitu yang kita masukin ke dalam kepala kita, atau bahkan baca-baca buku untuk perkembangan diri, itu akan sangat ngebantu gitu. Jadi jiwa yang sehat datangnya dari badan yang sehat. Jadi jangan lupa yourself, dirimu juga, fisiknya juga harus dirawat. Lalu ini bisa untuk mencurahkan energi yang positif dengan menyanyi. Keluarkan apa yang harus dikeluarkan. Jadi agar tidak tertahan. Oke? Ada stillness sama ada sukses. Ini aku kasih banyak possibility karena kan banyak. Nanti ada meeting-meeting yang sukses, ada pertemuan sama kolega atau sama business partner yang sukses, ada yang bikin project juga sukses. Jadi dirimu sendiri, stillness, jangan kompromi sama hal yang kamu tidak mau kompromi. Jadi contohnya misalnya, contoh, gimana nih contohnya? Kalau misalnya kamu kerja jual sesuatu, contohnya let's say kayak kamu jualan mangkuk gitu. Kamu tahu kamu bikin mangkuk seperti apa, itu handmade, pakai waktu gitu, dengan curahan waktu sendiri, terus keunikan sendiri. Kamu tahu itu harganya let's say 500.000 gitu. Kalau ada yang nawar langsung kayak 50.000, abaikan. You need to know your worth. Kamu harus tahu price-nya kamu seperti apa, harga diri kamu kayak gimana. Punya prinsip, gitu. Pakai prinsip, tahu diri kamu worth it-nya sebagaimana gitu. Be stillness. Kalau misalnya ada yang tidak mau apa yang kamu kasih, berarti itu bukan untuk dirimu gitu. Dan dirimu bukan untuk dia. Jadi nanti ada orang yang akan lebih berhak dapetin tenaga kamu, karya kamu gitu. So di sini ada sukses. Di konsep kesuksesan datangnya dari embracing diri sendiri, tahu keunikan diri sendiri, tahu kemampuan diri sendiri. Kalau ada yang wasting your time, abaikan gitu. Jadi lebih bikin healthy boundaries, karena kalau tidak, kalau kamu kayak pleasing atau catering untuk orang-orang, atau ya istilahnya kayak ngasih energi kamu secara cuma-cuma untuk orang-orang yang merendahkan dirimu atau mengabaikan dirimu atau tidak menghargai value kamu, sama aja itu kamu mengaplikasikan ke diri sendiri. Nanti yang datang akan seperti orang-orang kayak gitu terus gitu. Tapi saat kita buat bager atau buat batasan yang sehat, nanti yang akan ke filter sendiri gitu. Semesta akan ngeliat, oke, kamu udah tahu worth it-nya seperti apa, kamu udah tahu value kamu sendiri. So, aku bakal lihat di sini ada trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Percaya sama inner voice kamu sendiri. Bisikan hati, kata hati. Jadi trust yourself. Kalau bisa dibilang nggak ada orang di dunia ini yang ibaratkan ngasih kita validasi lah gitu. Untuk harus gini, harus gitu gitu. Kecuali diri sendiri. Kalau kita tidak percaya sama diri sendiri, nggak akan ada orang yang percaya. Okay? Acceptance, I am learning to accept the things that I cannot change. Belajar untuk nerima ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah, and it's okay. Semakin kita legowo, semakin kita akan dapetin blessing-nya, akan lebih damai lagi hatinya. Warna ungu mungkin akan jadi warna yang bakalan ngasih banyak keberuntungan. Ungu, biru, pink, atau hitam. Ini The Bear, ini konsepnya adalah kesuksesan ya. Di karir, di bidang kamu, jadi lebih expert lagi, jadi lebih ahli lagi di bidang kamu. Well, The Bear, the Fish, and the Key. Ini adalah lambang-lambang kesuksesan. Mungkin kamu coba deh, kalau misal kamu punya gantungan kunci, dirapihin gantungan kuncinya, itu mungkin akan ngasih vibrasi yang baik juga. Atau kasih kayak kerincing-kerincing di gantungan kunci, itu kayak manggil energi uang atau rezeki.
Simbol-simbol seperti ikan atau beruang itu juga bisa jadi simbol-simbol yang memvalidasi kesuksesan dirimu. But what I see dari bidangmu yang kamu tekunin, kamu asah-asah gitu, kemampuan diri dan bakat kamu, ini yang akan ngebawa kamu ke kesuksesan gitu. Itu yang akan memberikan kamu rezeki lebih banyak lagi, bisa dalam bentuk materi. Jadi, jangan sampai ada sesuatu hal, orang-orang, atau keadaan-keadaan atau tempat kerja yang mengecilkan diri kamu sendiri gitu. You need to embrace yourself, percaya sama kemampuan diri sendiri. Ini konsep richness, kemakmuran, kamu nanti ada energi berkecukupan lah, ngerasa berkecukupan gitu. But tadi, mungkin memang kalau segi waktu agak harus di-manage. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book push reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Dan if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ke-2. Ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih tadi. Kita langsung lihat aja apa yang akan terjadi di minggu ini. Oke, ada the Queen of Wands sama the Three of Coins, energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang aku lihat di sini bakal lebih confidence lagi sih untuk bekerja, untuk karir, jadi punya rasa percaya diri, ada sesuatu yang nge-booster. You have a lot of passion di minggu ini, jadi banyak gairah banget. Curahkan gairah kamu yang kamu punya itu, yang menggebu-gebu itu untuk achieving something. Ini energi ambisius, energi semangat lah gitu. Cuman kalau aku lihat di sini sometimes kita harus nurunin ego biar kita bisa belajar dari orang lain. Contoh gini, contoh misal kamu pengusaha, kamu udah berhasil nih buka usaha. Di atas langit ada langit gitu, ibaratkan. Jadi saat kita nanamin itu, kita akan lebih banyak ilmu, lebih banyak rezeki lagi nantinya. Karena kita mampu untuk meruntuhkan atau menundukkan ego yang toxic kita, agar kita bisa meresapi banyak knowledge dari orang-orang sekitar. Mungkin kalau ketemu orang, ada orang-orang yang ngerasa lebih nih gitu, dengan segala arogannya ngerasa lebih, itu akan membatasi rezeki gitu. Tapi kalau kamu mampu untuk bisa ngeruntuhin ego, bisa belajar dari orang-orang yang mungkin kelihatannya kayak dianggap remeh atau sepele sama orang-orang lain gitu. Kamu ngelihat potensi orang itu, kamu bisa nemu banyak pengetahuan gitu, nemu banyak ilmu di situ. Jadi ini disarankan untuk bekerja sama. Sometimes kalau orang terbiasa mandiri akan sangat sulit untuk bekerja sama. I know. Jadi belajar untuk mengetahui kalau hidup ini kita butuh orang lain. Contoh misal kamu usaha sendiri dari kemarin, gak mungkin kamu gak butuh orang lain. Kamu pasti butuh konsumer kan? Iya gak sih? Gitu. Dan saat kita mampu untuk bisa meminta tolong, meminta bantuan, wadah kita untuk menerima rezeki akan lebih besar lagi. Gitu. Jadi kalau energi The Three of Coins itu adalah bekerja sama. Jadi kolaborasi, kerjasama ini bakalan sangat signifikan. Beberapa dari kalian mungkin akan ketemu orang-orang kayak partner bisnis gitu, bangun bisnis bersama-sama temen. Kerjasama itu udah pasti yang namanya orang ya beda kepala gitu, pasti tidak akan sama kita. Tapi itu adalah esensinya gitu. Itu yang jadi bumbunya gitu. Untuk jadi lebih sukses harus punya ide-ide lainnya dibanding dari kacamata kita sendiri gitu. Jadi kamu punya kemampuan kamu punya expertise kamu punya orang-orang atau berhadapan sama orang-orang yang punya expert di bagian mereka sendiri gitu. Contoh misalnya gini, kamu bangun rumah gitu, aku mau bangun rumah yang kayak gini, terus kamu konsul ke engineering bilang nggak bisa kalau kayak gini, tanahnya tidak mampu untuk menampung apa yang kamu pengen gitu. Mereka ahli di bidangnya. Kamu punya kepengenan, berarti cari jalan tengah gitu. Jadi bukan berarti harus ngikutin apa yang kamu mau banget, tapi belajar untuk tahu kalau ada informasi-informasi yang mungkin kamu belum tahu nih nantinya. Itu jadi ilmu juga gitu. Jadi kalau aku lihat, belajar untuk bekerja sama ini akan sangat ngebantu konsep karir. Yang aku lihat ke depannya ini bakalan di minggu, terutama di akhir minggu ya, ini ada kegembiraan, passion dari apa yang kamu kerjakan, feeling sukses. Nih yang tadi aku bilang soal kita tuh beda kepala nih sama orang-orang, nggak harus sama kita. Runtuhin ego,
runtuhin ego yang toxic, maka nanti kita akan ngelihat yang dikasih sama orang lain itu bukan sesuatu yang nantangin kita, tapi nambahin ilmu kita, gitu. Sama nih kalau aku lihat, yes. Konflik, jangan sampai ada konflik batin ya, harus percaya sama kemampuan diri juga, harus percaya sama bakat diri sendiri gitu. But tadi kita nggak bisa controlling orang lain seperti apa. Sama kayak orang jualan deh gitu. Orang jualan itu kan untuk memenuhi pesanan pasar kan, memenuhi keinginan pasar nggak sih gitu. So kita punya prinsip harus mau jualan barang kayak gimana, punya keunikan sendiri, tapi kita juga harus ngikutin pasar gitu. Jadi balance di tengah-tengah ibaratkan. Nah, dari Energi The Star di sini, ini ngomongin soal hidup itu harus balance, kamu harus menuhin apa yang kamu pengen, apa yang kamu butuhkan, tapi kamu juga harus giving something, bagi sesuatu. Jangan hanya ngambil gitu. Bekerja sama orang-orang itu emang agak sulit. Tadi yang aku bilang untuk orang-orang yang terbiasa mandiri, kerja sendiri, but ini waktunya buat bekerja sama, bukan buat hanya dapetin apa yang kamu pengen, tapi dapetin ilmu gitu. The Star itu juga ada recognition, terutama untuk kalian yang di industri kreatif, di wellness, di beauty, itu kalau aku lihat ada contoh kayak fase viral gitu, atau ada momen-momen viral, atau momen-momen yang lagi dilihat banget sama orang-orang. Nah, kurang-kurangin konflik sama orang lain, abaikan orang-orang yang sebenarnya ngasih opini negatif. Bedain sama yang ngasih saran sama opini negatif gitu. Kalau misalnya sudah mampu untuk membedakan, belajar untuk tadi menghargai orang-orang yang memberikan kita saran gitu. Karena orang-orang yang baik sama kita atau yang care sama kita, yang sayang sama kita, mereka tuh bagaikan CCTV gitu, ngelihat apa yang nggak kita lihat. Karena ini azan, jadi aku pause dulu sejenak. Kontrol emosi, kita lanjut lagi. Kita kontrol emosi, jaga omongan, ucapkan sesuatu yang positif. Kalau misalnya ada yang memprovokasi, ujian. Sama bakalan lihat ke oracle card-nya, make an altar. Ini ngomongin soal prayer. Jadi yang akan ngebantu kamu kesuksesan juga pasti hubungan kamu sama yang di atas. Jadi balancing sama spirituality, also health check-up. Ini literally secara harafiah, ayo pergi ke dokter gitu. Coba check up ke dokter. Kalau ngerasa ada yang sakit di badan, di kepala gitu, sulit tidur gitu, atau ada flu yang tidak hilang-hilang, batuk yang tidak hilang-hilang, terasa sakit perut gitu, sakit di bagian perut, cek ke dokter gitu. Oke. Jadi health check up itu juga harus, semakin kita fokusin untuk menyehatkan badan, pasti jiwanya juga akan sehat. Ada enlightenment, pencerahan. Nanti ada istilahnya yang tadinya ketutup kebuka lah gitu, pencerahan yang akan sangat jelas di minggu ini. Akhirnya pencerahannya akan memberitahu potensi diri, kemampuan diri jadi apa gitu. Cuman di sini gini, ada sesuatu yang harus aku bilang, ini kompetisi gitu. Kamu ngelakuin pekerjaan yang sekarang kamu lakuin, kompetisinya pasti banyak. Bukan berarti kamu harus ngikut-ngikut orang lain dengan menghalalkan segala cara untuk dapetin apa yang kamu mau. Tetap harus pegang moral, tetap harus tahu mana yang baik, mana yang benar apa gitu. Karena kalau tidak pegang moralnya, makanya tadi aku bilang soal hubungan sama Tuhan, the Queen of Wands ini selalu pakai Wands. Wands itu konsepnya adalah kekuatan diri, power, hubungan sama Tuhan, dan spirituality. Kalau itu tidak dipegang, jatuhnya mungkin akan menang, tapi akan sesaat aja menang gitu. Jadi pernah lihat nggak sih orang yang tiba-tiba kayak dapetin sesuatu gitu, hilang gitu. Contoh gini, yang kayak viral-viral gara-gara bikin sesuatu yang kontroversi gitu, contohnya. Ya viral sih gitu ya kan, kayak dapat recognition, dapat dilihat sama banyak orang, tapi pasti cuma sesaat aja gitu, nggak untuk selamanya. So, tanamin ke dalam diri apa yang kau pengen bangun, kau bangun buat jangka waktu yang lama. Jadi pegang moral itu gitu. Jadi nanti saat bertindak akan tahu nih gitu, tindakannya baik atau tidak gitu, sesuai sama moral atau tidak. Di sini ada envy, I'm the same as everybody but with different challenge. Jadi ini adalah bisa vice versa ya. Contoh misalkan
Kadang-kadang contoh teman-teman udah punya ini itu, udah ada yang nikah dan segala macam gitu. Akhirnya menempatkan diri di posisi yang harus berlomba sama orang lain, sama teman-teman gitu. Kita semua sama, kita semua manusia, tapi jalan kita beda-beda. Starting point, awal mula kita juga beda-beda. Kita sama, tapi challenge kita beda-beda. Purpose hidup kita beda-beda. So, jangan samain jalan kamu sama jalan orang lain gitu. Dan untuk beberapa dari kalian, kamu kelihatan sebagai seseorang yang punya sesuatu gitu. Jadi mungkin kalau aku lihat banyak akan envy, banyak akan penasaran gitu sama apa yang kamu miliki gitu. Tetap strong dan punya rasa percaya diri. Pride. I love myself and I see myself in everyone. Harus punya healthy pride. Jadi percaya diri sendiri, cinta sama diri sendiri. Saat kita punya cinta dalam diri sendiri, kita akan memproyeksikan keluar. Kita akan channeling energi positif itu keluar. Gitu. But kalau di hadapan kita ada konflik, berarti ada sesuatu di dalam diri kita, di hati kita yang harus kita bersihkan dulu. Ada the coffin, ada the wolf, sama the money. When you spending money, ini aku waktu kemarin bahas sama orang tua aku, gini, kadang-kadang ada banyak banget orang yang akhirnya beli sesuatu untuk dipuji sama orang lain. Spending money, mengeluarkan uang untuk cuma ngepost aja di sosmed untuk cari validasi. Kamu gak akan pernah happy di situ. Karena pasti akan selalu haus validasi. Gengsinya akan semakin tinggi gitu. Jadinya akhirnya ngikutin lifestyle cuma menuhin gengsi saja. Bukan untuk lifestyle yang memang benar gitu. Bukan lifestyle yang memang menunjang untuk masa depan. Teman di sini konsepnya kamu akan dikasih banyak gitu. Cuman jangan spending money kamu untuk pleasing atau untuk memuaskan orang lain yang kamu gak suka gitu. Jadi contoh misalnya ya tadi cari validasi, bahkan orang-orang yang kamu cari validasi itu gak terlalu kenal kamu gitu. Mereka juga sebenarnya tidak terlalu peduli soal kebahagiaan dirimu gitu. Jadi buat apa? Apa yang dicari? Jadi harus lebih bijak lagi dalam spending money. Udah harus cutting, udah harus memutuskan lifestyle yang seperti itu. Gitu. Di sini belajar untuk keep it to yourself. Kamu bisa spending money buat contoh misalnya beli rumah, beli mobil, atau ada achievement lain lah, beli handphone dan segala macam. Nikmatin dulu aja sendiri gitu. Nggak perlu kayak sounding ke seluruh dunia nih kamu bisa gitu. Bahkan jadinya akan menarik orang-orang yang mungkin memujinya di depan gitu. Tapi kamu nggak tahu dalamnya seperti apa. Jadi keep your circle atau lingkungan yang sehat untuk diri kamu agar membantu energi kamu lebih positif lagi. Jadi punya exchange energi yang baik gitu. Pertukaran energi yang baik. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tak berlanjut, bisa book post reading. Link ada di bawah, nomor di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita langsung lihat aja apa yang akan terjadi di minggu ini. The Queen of Coins. The Five of Swords. Gini, kamu dikasih blessing atau anugerah dalam bentuk materi banyak sekali. Cuma memang kalau aku lihat ada sesuatu tentang masa lalu yang terlalu membelenggu gitu. Kemelekatan yang berlebihan. Entah ini remorse, penyesalan, atau rasa kecewa yang berlebihan sama seseorang atau sama keadaan. Nah, sebenarnya kalau kita terjebak sama penyesalan, ya nggak akan kelihatan si rezeki ini, padahal banyak di sini. Kamu punya kemampuan untuk bisa kasih blessing ke orang-orang sekitar. Contoh kasih blessing itu bukan hanya ngasih rezeki, atau ngasih rezeki dalam bentuk uang, gitu. Contoh misalnya di sini ada orang-orang yang pergi ke warungnya sepi, tiba-tiba kamu datang jadi ramai, gitu. Itu bisa blessing juga. So, itu datangnya dari diri sendiri. Kalau kita fail to see that, kita gagal untuk melihat apa yang kita bisa bagi orang-orang sekitar, itu akan terus kurang, gitu. Tapi ini juga energi yang untuk kalian yang ngerasa tidak ada keadilan kemarin, ini minggu ini ada keadilan.
ini adalah pesan, semakin kamu bersahaja, semakin kamu sederhana hidupnya, pikirannya sederhana, semakin akan makmur. Bisa dalam bentuk materi juga kemakmurannya. Jadi pernah lihat gak sih ada orang yang kayak kaya banget gitu, tapi humble banget gitu. Jadi ini sebenarnya saran atau pesan dari semesta ya. Semakin kamu humble, semakin kamu bersahaja, sederhana dalam pikiran juga, dalam tindakan, perkataan, akan semakin makmur gitu. Dan kemakmuran yang kamu punya itu bukan cuma yang kamu rasain, tapi orang-orang sekitarnya juga. Ini untuk kalian yang mungkin sibuk kemarin, minggu ini disarankan untuk deep cleaning di rumah, itu bersih-bersih di rumah, untuk clearing energi. Semakin kamu bersih-bersih, coba akan kerasa kok, mungkin dalam waktu sejam atau 2 jam atau bahkan sehari setelah bersih-bersih itu kayak ada energi rezeki yang masuk kita. So aku bakal lihat ke sini. Yes, the Hermit, the Ten of Swords, sudah harus melepaskan ya yang terjadi di masa lalu, something that hurting you. Gini, kalau misalnya terus punya kemelekatan sama sesuatu yang menyakitkan, sorry kalau buram ternyata, kalau punya kemelekatan yang berlebihan sama sesuatu yang menyakiti, itu jatuhnya kayak willing victim, gitu. Jatuhnya kayak apa ya? Membuat diri sendiri jadi korban, gitu. Itu udah terjadi, tapi kamu punya kesempatan. Kamu bangkit atau kamu terus jadi korban. Kalau kamu milih terus jadi korban, itu adalah pilihanmu sendiri sebenarnya. Tapi ada orang yang bangkit, nggak mau aku jadi korban, gitu. Balas, gitu, ibaratkan. Bukan balas dendam ya, tapi ngerubah keadaan, dibalik keadaannya gitu. Jadi sesuatu yang menyakitkan itu tidak akan menyakiti diri sendiri lagi gitu. Contoh misalnya ada yang ngatain nih gitu, contohnya, terus kamu ketawain balik gitu, itu tidak akan menyakiti dirimu gitu. Karena sometimes ada orang-orang yang membiarkan dirinya tersakiti gitu. Jadi kalau ada nih momen dimana kita dikasih cobaan sama semesta gitu. Contoh misalnya kayak bencana gitu, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol lah gitu. Itu adalah perjalanan seperti kayak semesta menempamu lah gitu. Semesta lagi ngasah kamu gitu. Tapi kalau misalnya itu sesuatu pilihan kita sendiri, dari tindakan karena pilihan kita sendiri gitu, itu tanggung jawab diri sendiri gitu. Jadi untuk bisa lepas, caranya tuh bukan meminta semesta yang ngebales, tapi kita sendiri yang harus bangkit. Gitu. Jadi, kalau misalnya menemukan kejadian-kejadian di mana yang kamu merasa tersakiti karena memang kamu berada di situasi yang kamu pilih sendiri, ini waktunya kamu tunjukin kekuatan diri sendiri. Gitu. Tinggal pilih mau jadi korban atau mau jadi hero untuk diri sendiri. Jadi pahlawan untuk diri sendiri. Karena tidak ada orang yang akan nyelamatin kita, kecuali diri kita sendiri. Gitu. Jadi udah harus melek. Gitu. We're not for everyone kok. Gitu. Emang kita bukan untuk semua orang kok. Gitu. Bahkan kalau misal kalian masih kayak pleasing atau menyenangkan hati orang-orang yang sebenarnya nggak suka sama diri kita, juga jatuhnya wasting time aja gitu. Atau melakukan pekerjaan yang kita sendiri kayak tidak dihargai di situ gitu. Itu sama saja kayak kita mengecilkan diri sendiri. Udah harus tahu kemampuan diri, udah harus ngasah kemampuan diri gitu, bisa bangkit jadinya. So release apa yang kita diri sendiri. Ini kalau aku lihat di minggu ini banyak narik diri untuk kontemplasi. Jadi mungkin kontemplasinya lebih seperti tema yang, aduh aku ngapain nih ya gitu. Di minggu depan, di tahun depan aku harus ngapain ya. Apa yang harus aku fokusin. Jadi the Hermit itu adalah fase kita berkontemplasi untuk cari jati diri sendiri atau ngikutin kata hati. But it's okay. Ini waktunya memang buat kayak masuk ke cangkang sendiri, buat nge-booster energi. Ini waktunya buat nikmatin hasil kerja keras kamu sendiri. The Seven of Pentacles, ada sesuatu yang kamu bangun. Nah, ini kalau aku lihat memang butuh kesabaran untuk ngelihat hasilnya. Contoh usaha, contoh pertemanan, hubungan sama seseorang gitu. Nggak instan.
gitu. Jadi kalau aku lihat banyak banget dari kalian yang fokusnya sekarang akan ke diri sendiri di minggu ini terutama ya gitu, dan terutama untuk nikmatin hasil dari apa yang sudah kamu bangun. Ini kalau aku lihat materinya tinggal metik sebenarnya contohnya, jadi kayak tinggal menikmati aja gitu. Tapi saran dari aku, nikmatin sama orang-orang yang memang care gitu. Jangan nikmatin kekayaan kamu untuk menyenangkan orang-orang yang tidak care. Itu malah nanti akan kerasa kurang rezekinya. So, the Hermit, kalau aku lihat ada yang liburan sendiri, ada yang tiba-tiba, aduh aku pengen aja di rumah aja nih gitu, aku pengen di rumah terus nih gitu contohnya. Jadi cleaning your house, cleaning rumah, tempat tidur, tempat tinggal, itu akan sangat ngebersihin energi dan akan ngebuka blok-blok gitu. Itu akan kerasa banget kok. Sync with the moon, ini ikutin fase bulan. Kalau kamu nggak tahu caranya gimana, Google is free. Kalau aku jelasin panjang. Ini udah di menit ke-35. Sinkronisasi sama bulan itu akan ngebantu fase kamu manifestasi kapan, fase kamu istirahat kapan. Terutama untuk kalian yang perempuan. Ada take a walk. Coba jalan-jalan sendiri sambil kontemplasi ke taman, ke pegunungan, ke yang lihat hijau-hijau. Di sini ada The Legend, hidupnya akan dirapihin. Nanti akan merapikan hidup, mungkin akan banyak yang bikin jadwal atau bikin journal buat manifestasi gitu. Kalau aku lihat semakin kamu kayak ngerapihin, contoh journaling juga, itu akan semakin mudah achieving atau ngedapetin apa yang kamu pengen dalam kehidupan gitu. Dan hubungan sama orang-orang yang seperti keluarga atau orang-orang yang cinta sama kamu ini hubungannya akan sehat. Ada truth, kebenaran akan terungkap. Jadi nanti akan lihat mana yang baik, mana yang enggak. But kalau lihat di sini gini, ini ada di sini The Hermit, kalau kamu lihat dia itu duduknya bersandar di pohon. The Queen of Pentacles di sini, walaupun di sini ada snake-nya itu melindungi, tapi di pohon juga. Also the truth di sini gambarnya pohon. Aku nganggap ini sebagai pertanda untuk lebih dekat dan punya healthy relationship sama keluarga, atau pelajarin tentang ilmu-ilmu di keluarga kamu, pelajarin tentang leluhur, itu akan sangat kebantu karena proteksinya, energinya besar sekali di situ. Death, I'm learning that ending are merely beginning. Ada sesuatu yang berakhir di sini. Mungkin ini sebagai awal mula untuk dirimu juga. Ada passion, accept that everything happens in divine order. Jadi tenang ya, untuk kalian nanya kapan, ada waktunya datang, tapi kamu harus tahu konsep kesabaran apa gitu. Harus tahu kalau misalnya hidup ini tuh ada fase-fasenya, ada waktu-waktunya. Jadi jangan samakan waktu kamu sama waktu orang lain. Lalu kita bakal lihat di sini ada the sun, banyak energi positif di minggu ini kalau aku lihat. Happy family, happy sama teman-teman gitu kalau aku lihat. Obrolan yang happy. Ini balik lagi mungkin ada selebrasi juga di keluarga ya kalau aku lihat. Coba deh hangout sama teman-teman, hangout sama anak kecil. Kalau teman-teman kamu punya anak kecil, coba visiting mereka. Kalau misalnya memang kamu kayak punya keponakan atau punya anak-anak gitu, coba lebih banyak menggembirakan mereka. Karena energi anak kecil itu tuh kayak apa ya? Kalau aku tuh ngelihatnya kayak mau ada kegelapan yang segelap-gelapnya, bayi itu bisa kayak menghempaskan powernya gede banget soalnya gitu. Power anak kecil tuh besar sekali untuk memberikan kebahagiaan. Kita bikin anak kecil ketawa juga dapat banyak blessing gitu ya. Gitu. Terus di sini kalau aku lihat ada pesan sih sebenarnya, saat kamu bersih-bersih rumah, ini udah clear rumahnya, coba pergi ke pasar bunga, gitu, beli bunga, pilih-pilih bunga, gitu. Terus taruh di sudut-sudut rumah, gitu, atau bahkan di ruang tamu, di kamar kamu, gitu. Itu akan banyak ngebawa energi positif. Chill.
And so this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa berpost landing. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.